pagi anak-anak di rumah. Wow, hari ini kita bertemu lagi bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Ya, sekarang Ibu Guru mau sapa semuanya ya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, yang lain yang belum siap ibadah, ayo semua tunjukkan bagaimana cara ibadah yang baik. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang lari-lari, atau makan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu semuanya duduk yang tenang dulu ya. Oke, pintar semuanya. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama mengangkat pujian. Bapakku datang padamu. Semuanya lipat tangan sambil bernyanyi ya. Dan tutup mata. Dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah bersamanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau sudah menyertai anak-anak sekolah minggumu, Engkau sudah membangunkan dari tidurnya Tuhan. Kini kami bersama bersekutu untuk beribadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sama-sama kita mengatakan amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo yang masih duduk silakan berdiri. Sama-sama kita mengangkat pujian, Dia lahir untuk kami. Ayo, semuanya berdiri, goyang sama-sama ya. Jangan ada yang malas-malas. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, anak sekolah minggu, 1 minggu yang lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal. Ya, pasti Bu Guru yakin semuanya di rumahnya itu ada pasti pakai baju Natal baru kan? Ya, tapi buat anak-anak yang tidak pakai baju Natal yang baru, tidak apa-apa.
Yang penting pada saat beribadah itu dengan hati yang tulus, tidak sedih-sedih, tidak menangis-menangis. Mama belikan saya baju baru. Tidak ada yang seperti itu ya. Bagaimanapun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Ya, sekarang semuanya silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Iip. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kini tiba saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu, kiranya sebentar firman yang akan dia dengarkan bisa berguna bagi kehidupan mereka Tuhan. Dan ajarlah anak-Mu untuk menjadi pendengar yang baik dan dapat melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Berkatilah juga Ibu Guru Iim yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga kiranya Bu Guru Iim dapat memberitakan firman-Mu dengan baik, dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Sebelum itu semuanya ambil Alkitabnya. Buka bahannya dari Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Oke, mari kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Nah, anak sekolah minggu, semuanya simpan Alkitabnya, kita akan mendengarkan cerita. Cerita ini adalah sambungan dari cerita minggu lalu. Minggu lalu nama malaikat yang datang menjumpai Ibu Elizabeth adalah siapa? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel pun juga datang ke rumah seorang gadis yang bernama Maria. Dia datang memberikan kabar sukacita. Dia mengucapkan salam seperti ini. Salam, hai engkau yang dikaruniai oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Nah, Maria yang mendengarkan salam dari malaikat Gabriel pun terkejut mendengarkan salam itu. Dia tidak tahu apa arti dari salam itu. Nah, malaikat Gabriel pun berkata lagi, jangan takut hai Maria, sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Nah, Maria pun heran dan dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepadaku sedangkan aku ini belum bersuami? Nah, malaikat Gabriel pun kembali menjawab bahwa Roh Kudus yang akan turun di atasmu dan Allah akan menyertai engkau sehingga anak yang engkau lahirkan itu akan disebut anak kudus. Nah, dan perlu engkau tahu bahwa saudaramu itu Elizabeth juga sedang mengandung seorang anak laki-laki dan usia kandungannya sudah 6 bulan. Nah, dia sudah akan melahirkan. Nah, akhirnya Maria pun percaya atas perkataan itu dan dia berkata bahwa
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dia percaya dan dia meyakini bahwa itu adalah pasti. Nah, anak sekolah minggu, setelah beberapa hari kemudian, Maria pun pergi mengunjungi Ibu Elisabet. Nah, saat sudah tiba di rumahnya itu, di rumah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, dia memberikan salam. Saat dia masuk dalam pintu, dia memberikan salam. Dan anak sekolah minggu tahu, saat salam itu keluar dari mulut Ibu Maria, anak yang ada di dalam perut Ibu Elisabet pun menguncang kegirangan. Nah, sehingga Ibu Elisabet mengucapkan berseru dan dengan suara nyaring mengatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Nah, dan berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terlaksana. Anak sekolah minggu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, setelah 3 bulan kemudian, tibalah waktunya untuk Ibu Elisabet melahirkan. Nah, setelah Ibu Elisabet melahirkan, 8 hari kemudian, sanak keluarga dan tetangga-tetangganya pun datang mengunjungi Ibu Elisabet. Nah, mereka menanyakan kepada Ibu Elisabet, siapakah nama anak bayi ini? Dia akan diberi nama siapa ya? Anak sekolah minggu, orang memberikan nama, bilang, oh, namanya dia itu Zakaria, karena nama bapaknya juga Zakaria. Nah, tapi Ibu Elisabet bilang, jangan, namanya yaitu Yohanes. Nah, tapi orang bilang, kenapa namanya Yohanes? Sedangkan di dalam keluargamu itu tidak ada yang bernama Yohanes. Harusnya dia diberi nama Zakaria, harus sama dengan nama bapaknya. Nah, tetapi anak sekolah minggu masih ingat, karena Bapak Zakaria waktu itu belum percaya sehingga dia bisu, dia tidak bisa berbicara, sehingga orang memberikan dia bahasa isyarat bahwa siapakah nama anakmu ini, sehingga dia diberikan batu tulis. Nah, batu tulis supaya Bapak Zakaria dapat menuliskan nama anaknya itu. Nah, dia diberikan batu tulis dan Bapak Zakaria pun menuliskan nama anaknya. Dia menulis Yohanes. Nah, nama anaknya itu adalah Yohanes. Nah, orang semua terkejut dan anak sekolah minggu tahu saat itu juga Bapak Zakaria pun dapat kembali bisa berbicara. Dia kembali bisa berkata-kata dan dia kembali memuji nama Tuhan dan dia bersyukur dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia mengatakan bahwa menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan telah menyertai dia. Dia bersyukur kepada Tuhan dan anak itu pun kembali bertumbuh dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan seperti Ibu Maria, seperti Ibu Elisabet yang tetap percaya, dan mereka percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian cerita kita minggu ini. Sampai jumpa dan shalom. Ya, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan meresponinya dengan kita akan memberikan persembahan. Marilah kita siapkan persembahan kita. Marilah kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan karena bersedih hati atau karena paksaan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mengangkat pujian Immanuel. Jadi anak-anak yang di rumah boleh berdiri ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan
mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23, isi berita akan lahirnya Immanuel. Nah, anak sekolah minggu, sekarang kita akan doa syafaat sekaligus dengan doa syukur. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu, kami dapat mendengarkan cerita dari ibu guru. Kiranya apa yang telah kami dengarkan itu ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu di dalam masa pertumbuhannya, di dalam masa pendidikannya. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, kiranya mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama dan papa serta sekeluarga yang ada di rumah, sertalah juga mereka ya Tuhan dalam menjaga dan melindungi anak sekolah minggumu dalam pekerjaannya. Kiranya mereka dapat sehat dan kuat, dapat dengan sabar mendidik dan menjaga anak-anak sekolah minggumu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selama ini dan dalam pandemik ini. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, kiranya pandemik ini dapat segera berakhir, kiranya kami tetap dapat bisa kembali bersekutu memuji nama-Mu di gereja. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo, semuanya tetap berbangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian Tuhan bersama kita. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalamnya. Ingatlah selalu Immanuel, Tuhan bersama kita dan selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.